Takase Bune oleh Mori Ogai. Takase Bune adalah perahu kecil yang menyusuri hulu dan hilir Sungai Takase di Kyoto. Pada zaman Tokugawa, ketika seorang narapidana di wilayah Kyoto diputuskan untuk dikirim ke Pulau Buangan, kerabat sang narapidana akan dipanggil ke rumah tahanan. Mereka diizinkan untuk menyampaikan salam perpisahan. Setelah itu, sang narapidana akan dinaikkan ke atas perahu Takase Bune untuk selanjutnya dikirimkan ke Osaka. Petugas pengantar narapidana tersebut adalah seorang sipir yang bertugas di bawah pengawasan kepolisian Kyoto. Sipir ini mempunyai kebiasaan untuk mengizinkan salah seorang kerabat dari sang narapidana untuk ikut bersama penumpang perahu sampai Osaka. Hal ini bukan merupakan aturan yang ditetapkan oleh atasan, namun izin diam-diam yang diberikan dengan sengaja. Waktu itu, seorang penjahat yang diputuskan untuk dikirim di Pulau Buangan tentu saja adalah orang-orang yang telah diputuskan telah melakukan kejahatan berat. Namun, bukan berarti orang-orang sadis yang membunuh lalu membakar orang hanya untuk mencuri barang-barangnya, jumlahnya banyak. Separuh lebih para penjahat yang dinaikkan ke perahu Takase Bune adalah orang-orang yang khilaf, orang-orang yang secara tak sadar telah melakukan kejahatan. Bila menyebutkan contoh kasus yang seringkali terjadi, misalnya saat itu ada suatu jenis kasus bunuh diri bersama pasangan. Setelah membunuh pasangan wanitanya, sang pria tetap hidup karena takut mati. Dengan muatan para penjahat seperti itu, perahu Takase Bune bertolak menuju timur, memotong sungai Kamogawa ke arah hilir, melewati rumah-rumah warga Kyoto di kedua sisi sungai yang terlihat gelap saat lonceng senja bergema. Di dalam perahu tersebut, para penjahat dan kerabatnya melewati malam sambil bercerita mengenai diri mereka masing-masing. Selalu saja mereka mengucapkan rasa penyesalan mereka berulang-ulang. Sang sipir yang bertugas mengantarkan mereka, karena mendengarkan percakapan mereka dari samping, dapat mengetahui kondisi yang menggenaskan dari sang kerabat keluarga. Sebuah kondisi yang mungkin tidak akan pernah dapat dialami bahkan dalam mimpi sekalipun oleh para petugas penyidik di kepolisian yang telah mendengar pengakuan atau petugas balai kota yang telah membaca berita acara penyelidikan di dalam kantornya sekalipun. Karena sifat pembawaan dari para sipir yang bertugas pun berbeda-beda, jika ada sipir yang cuek menutup telinga, tidak pernah ambil pusing dengan percakapan mereka, ada juga sipir yang mendengarkan percakapan menyedihkan mereka dengan sangat serius, tanpa menunjukkan perubahan warna muka, terdiam dalam kepedihan hati yang dalam. Dalam kondisi ketika seorang sipir yang berhati lembut sedang bertugas mengantarkan penjahat dan kerabatnya yang seperti itu, ia tidak dilarang untuk meneteskan air mata. Karena itu, tugas pengawalan dengan perahu Takase Bune adalah tugas yang tidak menyenangkan dan tidak disukai di kalangan sipir kepolisian. Entah kapan di suatu waktu, mungkin ketika Shirakawa Rakuoku memegang kekuasaan di Edo pada tahun Kansei, di suatu senja musim semi di mana bunga-bunga sakura sedang berguguran, saat itu adalah ketika lonceng penanda senja sedang berdenting dari kuil Chion-in. Seorang penjahat langka yang belum pernah ada sebelumnya sedang diangkut di perahu Takase Bune. Namanya adalah Kisuke, pria yang baru berusia 30 tahun dan tidak jelas tempat tinggalnya. Karena tidak ada kerabat keluarga yang datang ke rumah tahanan,
maka ia pun naik perahu seorang diri. Sipir Haneda Sobe yang ikut naik ke perahu bersama karena memang diperintahkan untuk mengawal, hanya mendengar bahwa Kisuke adalah penjahat yang telah membunuh adik kandungnya. Selama perjalanan dari penjara hingga Sanbashi, Sobe melihat keadaan tahanannya yang kurus dan pucat itu. Ia begitu janggal dan pendiam. Bahkan kalau diapa-apakan pun, ia mungkin tidak akan melawan. Dan lagi, hal tersebut bukanlah suatu sikap pura-pura untuk menutupi kekuatannya seperti yang acap kali dilakukan oleh para penjahat. Sobe merasa aneh. Sejak naik perahu pun ia tidak hanya mengawasi penjahat di depannya itu, namun tak putus-putusnya juga memperhatikan gerak-gerik Kisuke dengan cermat. Hari itu, sejak senja tadi, angin telah berhenti bertiup. Malam itu, selembar awan tipis menghiasi langit. Cahaya bulan berpendar, tertutup awan. Kehangatan musim panas sedikit demi sedikit mulai terasa, seolah-olah menguap dari tanah-tanah di tepian maupun di dasar sungai. Setelah lepas dari Shimokyo dan melintasi Kamogawa, suasana di sekitar menjadi sepi. Yang terdengar hanyalah desiran riak-riak sungai yang terbelah di ujung perahu. Meskipun bagi penjahat diperbolehkan untuk terlelap di atas perahu malam, tampaknya Kisuke tidak punya keinginan untuk merebahkan dirinya. Ia hanya diam memandang rembulan. Cahayanya yang tertutup awan silih berganti menerangi keningnya yang cerah dan matanya yang menyinarkan kelembutan. Sobe mungkin tidak melihat dengan sangat cermat, namun pandangan matanya tidak pernah lepas dari wajah Kisuke dari awal hingga akhir. Berulang kali ia berkata di dalam hati, "Ini pasti ada yang aneh, ada yang aneh." Ia merasakan keanehan terdapat pada wajah Kisuke. Wajahnya, baik dilihat dari sisi depan maupun samping, terlihat begitu gembira. Jika saja ia tidak punya perasaan segan terhadap pegawai pemerintah yang ada di depannya itu, mungkin saja ia sudah mulai bersiul atau bersenandung sedari tadi. Sobe berpikir, sampai dengan saat itu entah berapa kali ia telah melaksanakan tugas pengiriman penjahat dengan perahu itu. Namun, para penjahat yang menumpang perahu itu hampir selalu sama, dan ia tak kuasa menatap mata mereka karena kasihan. Tapi, ada apa dengan laki-laki ini? Wajahnya tampak mengisyaratkan, seolah-olah ia sedang naik perahu tamasya. Ia mendengar bahwa Kisuke telah membunuh adik kandungnya. Ya, mungkin adiknya memang jahat. Namun, apapun alasannya, sehingga ia harus membunuh sebagai manusia seharusnya ia juga punya perasaan. Apa mungkin laki-laki pucat di hadapannya ini adalah salah satu orang jahat yang sangat langka di dunia, yang telah hilang perasaannya? Sepertinya tidak juga. Atau mungkin ia sudah menjadi gila? Tidak mungkin. Tidak ada yang aneh dalam perkataan maupun perbuatannya. Ada apa dengan laki-laki ini? Semakin memikirkan sikap Kisuke, ia semakin tidak mengerti. Beberapa saat kemudian, karena sudah tidak tahan dengan rasa penasarannya, Sobe menyapanya. "Kisuke, apa yang sedang kamu pikirkan?" "Ya, Pak," jawabnya. Kisuke yang dari tadi memandang sekeliling merasa kikuk karena diperhatikan oleh sang petugas. Ia segera memperbaiki sikap duduknya, lalu memandang ke arah Sobe. Sobe berusaha keras mencari alasan kenapa ia tiba-tiba melontarkan pertanyaan demikian. Ia merasa bahwa harus segera menemukan alasan bertanya di luar kewajibannya seorang petugas. Karenanya berikut ini yang dapat ia katakan adalah,
Ah, tidak kok. Aku tidak bertanya karena alasan tertentu. Sebenarnya, dari tadi aku ingin bertanya, apa alasannya sehingga kamu harus dikirim ke pulau itu? Sampai hari ini aku telah mengantarkan banyak orang ke pulau itu. Namun, orang-orang itu punya berbagai macam cerita. Mereka semua larut dalam kesedihan. Sanak keluarga yang ikut mengantar pun menangis sepanjang malam. Tapi saat melihat keadaan dirimu, kamu sepertinya tidak punya beban. Sebenarnya, bagaimana perasaanmu? Kiske tersenyum tipis. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Tuan hingga sudi berbicara kepada saya. Ya, saya bisa mengerti perasaan mereka. Hal tersebut terjadi mungkin karena selama di dunia luar, mereka terbiasa hidup dalam kesenangan. Apalagi, Kyoto adalah tempat yang menyenangkan. Namun demikian, di tempat menyenangkan tersebut, tidak ada yang dapat meringankan beban penderitaan saya selama ini. Hanya berkat kemurahan hati Paduka Raja, nyawa saya dapat diselamatkan dan dapat dikirim ke pulau tujuan. Meskipun kehidupan di pulau tersebut akan berat, bukan berarti pulau tersebut adalah tempat tinggal para iblis. Selama ini saya memang tidak punya tempat tinggal yang benar-benar nyaman untuk ditinggali. Dan kali ini saya diperintahkan untuk tinggal di pulau tersebut oleh Paduka Raja. Berkat perintah dari Paduka Raja, saya akan dapat tinggal dengan tenang di sana. Namun, lebih dari itu saya sangat bersyukur telah diperintahkan untuk menetap di sana. Meskipun tubuh saya lemah, namun saya tidak pernah jatuh sakit. Sesampainya di pulau tersebut, saya yakin seberat apapun pekerjaan yang akan saya dapatkan, saya akan mampu mengerjakannya tanpa menjadi sakit. Selain itu, saya juga memperoleh uang 200 mong saat diperintahkan untuk pergi ke pulau tersebut. Dan uang itu ada di sini, kata Kiske sambil menunjukkan tangan di dadanya. Orang yang diperintahkan untuk pergi ke Pulau Buangan memang diberi uang sebesar 200 mong. Hal tersebut sudah menjadi aturan saat itu. Kiske melanjutkan percakapannya. Sebenarnya saya malu mengatakannya. Sebenarnya, sampai hari ini saya belum pernah memiliki uang sebesar 200 mong. Jika saya ingin mendapatkan pekerjaan, biasanya saya akan berjalan kaki untuk mencarinya. Dan bila saya mendapatkannya, saya akan bekerja sangat keras. Dan ketika saya mendapatkan uang sebagai upah, uang tersebut akan segera berlalu dari tangan kanan ke tangan kiri tanpa ada yang tersisa lagi. Dan bila saya dapat makan makanan yang saya beli dari uang kontan tersebut, itu adalah pada saat saya mendapatkan penghasilan yang terbaik saja. Selebihnya, biasanya saya hanya bisa mengembalikan hutang lalu hutang lagi. Setelah masuk rumah tahanan, saya bisa makan tanpa harus bekerja. Meskipun cuma demikian, saya merasa tidak patut menerima kemurahan hati tersebut dari Paduka Raja. Lalu, setelah keluar dari rumah tahanan, saya mendapatkan uang sebesar 200 mong. Jika saya tidak perlu membayar biaya makan kepada Paduka Raja, berarti saya tidak bisa membawa pulang semua uang ini tanpa perlu menggunakannya sama sekali. Ini pertama kali saya memiliki uang sebesar ini. Saya tidak tahu pekerjaan apa yang bisa saya lakukan di pulau itu nanti. Namun, saya sudah tidak sabar ingin menggunakan uang ini sebagai modal kerja. Setelah berkata demikian, Kiske terdiam. Shobe hanya bisa mengatakan, "Oh, begitu ya." Ia hanya bisa mengatakan demikian karena jawaban yang ia dengar begitu mengejutkan. Sampai-sampai ia tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa waktu. Ia terdiam dalam pikirannya. Shobe sudah tidak muda lagi. Istrinya telah melahirkan 4 orang anak baginya. Selain itu, karena ibunya juga masih hidup,
Yang tinggal di rumahnya kini adalah 7 orang. Ia hidup biasa-biasa saja. Keluarganya hidup dengan sangat hemat. Bahkan acap kali disebut pelit oleh para tetangga. Pakaiannya pun selain baju dinas yang melekat di badan, ia hanya punya baju tidur saja. Tapi yang membuat kurang beruntung adalah istrinya yang berasal dari keluarga pedagang yang kaya. Ia bermaksud untuk menafkahi istrinya dari uang gaji yang diterimanya. Namun, karena sang istri terbiasa dimanjakan oleh keluarganya yang kaya, ia merasa tidak senang bila sang istri tidak bisa menyesuaikan untuk hidup berhemat. Jika perencanaan tidak tepat, di akhir bulan uang belanjanya akan segera habis. Dan bila hal tersebut terjadi, istrinya akan diam-diam meminta uang kepada keluarganya di rumah untuk menutupi kekurangan tersebut. Hal itu ia lakukan karena suaminya benci berhutang. Sama bencinya ketika ia melihat ulat bulu. Perbuatannya itu bukan berarti tidak diketahui oleh sang suami. Pada saat perayaan tahunan, Shobe selalu menerima kiriman barang dari keluarga istrinya. Misalnya saat perayaan Shichigosang, hatinya begitu pedih meskipun hanya menerima pakaian untuk anak-anak dari keluarga istrinya. Ia sama sekali tidak senang bila kekurangan-kekurangan itu harus ditutupi oleh keluarga istrinya. Meskipun di keluarga Haneda tidak sampai terjadi hal khusus yang dapat merusak kedamaian keluarga, namun kadang-kadang muncul gelombang angin dan penyebabnya adalah hal-hal seperti itu. Shobe yang baru saja mendengarkan cerita kehidupan Kisuke mencoba membandingkan kehidupannya. Kisuke tadi mengatakan bahwa meskipun ia menerima upah sebagai hasil dari kerja kerasnya, uangnya selalu habis karena harus diberikan dari tangan kanan ke tangan kirinya. Kehidupan yang begitu menyedihkan dan mengibakan hati. Namun, ketika ia mencoba berbalik menengok kembali kehidupan pribadinya, berapa banyak perbedaan antara dia dan dirinya. Bukankah ia juga bernasib sama? Gajinya selalu habis diberikan dari tangan kanan ke tangan kiri belaka. Perbedaan antara Kisuke dan dirinya sangatlah tipis. Kelebihan Kisuke yang tidak ada pada dirinya adalah rasa bersyukur ketika mendapatkan uang 200 mong sebagai bekal kerja. Jika mencoba menilik kembali perbedaan yang tipis itu, Shobe berpikir bahwa sudah sewajarnya kalau Kisuke bersukacita saat memiliki uang 200 mong itu. Ia juga dapat merasakan kegembiraan Kisuke. Namun satu hal yang membuat ia merasa janggal ketika memikirkannya, Kisuke tidak memiliki nafsu. Ia tahu kapan harus merasa cukup. Kisuke mengatakan bahwa ia kesulitan menemukan pekerjaan di tempat tinggalnya. Dan bila ia beruntung dapat menemukannya, ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia sudah cukup puas bila hasil kerjanya dapat menyambung hidupnya. Karena itu sejak masuk ke dalam rumah tahanan, semua makanan bagaikan turun sendiri dari atas langit. Ia sangat terkejut karena mendapatkan makanan tanpa harus bekerja. Ia sudah sangat hafal tentang rasa berkecukupan sejak ia dilahirkan. Shobe mencoba berpikir keras tentang perbedaan yang lebih dalam antara dirinya dan Kisuke. Dan kini ia tersadar bahwa perbedaan yang dalam itu ada. Meskipun kehidupan yang ia jalani dengan gaji pas-pasan kadang-kadang kurang, namun secara umum antar pemasukan dan pengeluaran tidak ada perbedaan. Kehidupannya sudah sangat pas-pasan. Meskipun demikian, ia hampir tidak pernah merasa bersyukur. Ia menjalani kehidupan tanpa merasakan kebahagiaan ataupun kemalangan. Terkadang ia di dalam lubuk hatinya
terbersit keraguan-raguan terhadap kehidupannya yang saat ini ia jalani. Bagaimana kalau tiba-tiba ia diberhentikan atasannya? Bagaimana kalau tiba-tiba ia jatuh sakit dan tidak tersembuhkan? Keraguan-raguan itu acap kali muncul di antara alam sadar dan ketidaksadarannya, tatkala memergoki sang istri yang harus meminta uang dari keluarganya untuk menutupi kekurangan akibat pengeluaran yang berlebih. Bagaimana perbedaan selebar ini bisa terjadi? Bila hanya melihat di permukaan saja, mungkin ia akan mengatakan bahwa hal itu terjadi karena Kiske tidak punya anggota keluarga yang menjadi tanggungan, sedangkan ia punya. Tapi itu bohong. Meskipun ia masih bujang pun, mungkin ia juga tidak akan menjadi orang yang berperasaan seperti Kiske. Shobe merasa bahwa akar permasalahan dari itu semua terdapat di tempat yang jauh lebih dalam. Secara samar-samar, Shobe mencoba untuk memikirkan tentang kehidupan manusia. Manusia itu ketika sedang sakit, baru berpikir seandainya ia tidak sakit. Justru pada saat ia tidak bisa makan, baru berpikir seandainya bisa makan. Justru ketika tidak punya uang simpanan, baru berpikir seandainya punya uang simpanan. Justru ketika punya sedikit uang simpanan, baru berpikir seandainya punya banyak uang simpanan. Bila mencoba berpikir dari satu ujung ke ujung lainnya, kita tidak pernah bisa tahu kapan manusia bisa menghentikan nafsu tamaknya tersebut. Ia kini tersadar bahwa orang yang telah menunjukkan kapan saatnya untuk berhenti adalah Kiske yang ada tepat di depannya saat ini. Shobe terus-menerus menatap Kiske dengan pandangan penuh pesona, seakan-akan mengatakan, kok baru sekarang sadarnya. Pada saat yang sama, Shobe merasa bahwa ada seberkas sinar terang memancar dari kepala Kiske yang sedang menengadah melihat bulan. Sambil menatap wajah Kiske lekat-lekat, Shobe memanggilnya, "Kiske-san." Kali ini ia mengatakan "sang". Bukan berarti ia cukup sadar ketika mengatakan itu. Suara itu seakan-akan keluar dari mulut lalu masuk ke telinganya sendiri. Shobe tersadar bahwa panggilannya ini kurang tepat. Tapi kata-kata yang terlanjur terucap tidak mungkin ia tarik kembali. "Ya, Pak," jawab Kiske dengan ragu-ragu. Ia merasa janggal karena ia telah dipanggil dengan akhiran sang. Ia menatap wajah Shobe ragu-ragu. Shobe melanjutkan perkataannya dalam suasana yang sedikit berat. "Aku telah mendengar berbagai macam hal tentang dirimu. Kabarnya kamu dikirim ke pulau itu karena telah membunuh seseorang. Maukah kamu menceritakan hal itu kepadaku?" Dengan penuh keraguan-raguan, Kiske menjawab, "Baiklah," katanya dengan lirih. "Saya telah kehilangan akal sehat sehingga melakukan hal yang sangat mengerikan. Tidak ada alasan lagi yang bisa saya sampaikan. Setelah saya coba merenungkannya, saya juga merasa aneh. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Saya benar-benar tidak sadar. Pada saat masih kecil, kedua orang tua kami telah meninggal. Yang tersisa hanyalah saya dan adik laki-laki saya saja. Pada mulanya seperti anak anjing yang dilahirkan di kolong rumah. Kami sangat merepotkan. Namun syukurlah kami mendapatkan banyak kemurahan hati dari para tetangga. Karena kami bekerja sebagai pesuruh di rumah tetangga, maka kami pun dibesarkan tanpa sampai mati kelaparan. Ketika kami sudah menjadi dewasa dan saatnya mencari pekerjaan, sebisa mungkin kami selalu bersama-sama, bekerja saling tolong-menolong. Pada musim gugur tahun lalu,
Saya dan adik masuk ke pabrik penenunan di Nisijin dan bekerja sebagai penenun di sana. Beberapa waktu kemudian adik saya sakit dan tidak dapat bekerja lagi. Pada saat itu kami tinggal bersama di sebuah pondok di Kitayama. Setelah menyeberangi jembatan Sungai Kamiya, nanti akan melewati tempat penenunan. Karena hari telah senja, saya belanja makanan dan lain-lainnya lalu pulang. Sementara adik saya yang sedang menunggu di rumah berulang kali memohon maaf karena telah membuat saya bekerja sendiri. Suatu hari, seperti sedia kalanya tanpa ada firasat apapun, saya pulang ke rumah. Ketika saya masuk ke kamar, saya melihat adik saya tertelungkup di atas tempat tidur. Di sekitarnya terdapat ceceran darah. Saya sangat terkejut dan segera menjatuhkan bungkusan dan barang-barang bawaan, lalu mendekati adik. "Ada apa? Ada apa?" kata saya. Tiba-tiba dengan wajah pucat, adik saya mengangkat mukanya yang dipenuhi darah pada kedua pipi hingga dagunya. Ia memandang ke arah saya, seakan-akan hendak bicara namun tidak bisa. Saat ia bernafas dari lubang lukanya terdengar desiran angin. Karena saya tidak mengerti keadaannya, saya bertanya, "Kenapa? Apa kamu muntah darah?" Demi melihat saya yang mencoba mendekat, adik saya berusaha untuk sedikit demi sedikit bangkit. Tangan kanannya menopang di bawah dagu. Di antara jemarinya mengalir darah hitam yang kental. Dengan gerakan matanya, ia mengisyaratkan agar saya tidak mendekat. Akhirnya, sedikit demi sedikit ia mulai bisa bicara. Maafkan aku. Bagaimanapun juga penyakit yang kuderita ini tidak akan sembuh. Karenanya aku ingin cepat mati agar dapat sedikit meringankan beban kakak. Kalau aku mengiris tenggorokan ini, aku pikir aku akan cepat mati. Tapi yang terjadi ternyata hanya nafasku saja yang keluar dari sana. Sedangkan aku tidak mati. Ketika aku mencoba menusukkan pisau ke dalam, sayangnya pisau itu meleset ke samping. Dan sialnya pisau itu tidak bisa keluar. Kalau pisau ini bisa dicabut, aku pikir bisa mati cepat. Aku sudah tidak bisa bicara banyak. Tolong bantu aku. Lepaskan pisau ini, Kak. Saat tangan kirinya direnggangkan dari lubang luka itu, keluar hembusan nafasnya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya bisa terdiam saat melihat lukanya. Tangan kanannya sedang memegang pisau cukur. Ia telah mengiris tenggorokannya dari arah samping, tapi ia tidak bisa mati. Pisaunya terlihat masih tertancap dengan dalam. Gagangnya muncul sekitar 2 syung dari lubang luka. Saya hanya bisa melihat keadaan itu. Memandang wajah adik saya tanpa tahu apa yang harus saya lakukan. Adik saya terus-menerus menatap wajah saya. Akhirnya saya bisa berkata, "Tunggulah sebentar. Aku akan memanggil dokter." Adik saya menatap tajam, seolah-olah mengisyaratkan ketidaksukaannya. Sedangkan tangan kirinya masih harus menahan tenggorokannya. "Apa yang bisa dilakukan dokter? Sakit. Cepat cabut. Tolonglah," katanya. Hati saya semakin menjadi pilu bagai mentari yang kembali ke peraduannya. Saya hanya bisa menatap wajahnya. Pada saat seperti itu, keanehan terjadi. Pandangan mata adik saya seolah-olah mengatakan, "Cepatlah, cepatlah." Dengan pandangan yang penuh kebencian. Entah kenapa kepala saya berputar-putar bagaikan roda kendaraan. Tatapan mata menakutkan adik saya tidak berhenti. Apalagi tatapan matanya semakin tajam. Matanya mendelik seperti memandang seorang musuh.
Menyadari keadaan itu, akhirnya saya berpikir untuk melakukan saja apa yang ia inginkan. "Apa boleh buat, aku akan mencabutnya," kataku. Sesaat setelah saya mengatakan demikian, mata adik saya langsung berubah menjadi cerah. Ia juga tampak begitu gembira. Dalam benak hati saya selalu ingin menuruti permintaan orang lain. Saya lalu berlutut, kemudian mencondongkan tubuh ke arah depan. Adik saya lalu melepaskan pegangan tangan kanannya. Ia lalu meletakkan siku tangan kanannya yang selama ini ia gunakan untuk menahan tenggorokannya ke lantai, lalu merebahkan diri. Saya lalu memegang erat gagang pisau cukur itu, lalu menariknya dengan kuat. Namun bersamaan dengan itu, pintu depan terbuka, lalu masuklah seorang nenek tetangga yang memang selama ini saya mintai bantuannya untuk membawakan obat atau keperluan untuk adik saya selama saya tidak ada di rumah. Saat itu suasana dalam ruangan sudah cukup gelap. Saya tidak tahu apa yang telah dilihat oleh nenek itu. Tapi setelah memekik terkejut, nenek itu segera keluar ruangan melalui pintu yang sama. Pada saat hendak melepas pisau cukur, saya sudah bertekad untuk melakukan dengan cepat-cepat. Mencabut lurus saja. Tapi sayang, respon tangan saya berbeda. Entahlah, mungkin saya telah memotong bagian lain yang dari tadi gagal terpotong. Karena ujung pisaunya mengarah keluar, saya kira pisau itu telah memotong bagian luar. Sambil tetap memegang gagang pisau cukur, saya memandang ke arah pintu tempat nenek tadi masuk, lalu keluar lagi, dengan pandangan nanar. Setelah nenek itu pergi, saya baru tersadar. Saya lalu memandang ke arah adik saya lagi. Ternyata ia sudah tidak bernafas. Dari lubang lukanya, mengalir darah dengan deras. Beberapa saat kemudian, para tetua desa datang. Saya diantar sampai ke balai desa. Pisau cukur itu saya letakkan di samping, lalu memandang kembali ke wajah adik saya yang telah meninggal. Separuh matanya terbuka. Sepanjang ceritanya, Kisuke berbicara dengan wajah tertunduk. Setelah mengakhiri cerita itu, ia memandang ke wajah Shobe, yang ternyata juga tertunduk. Akhirnya tatapan matanya pun kembali jatuh ke bawah. Cerita Kisuke sangat beralasan bahwa mungkin bisa dikatakan sudah lebih dari cukup buktinya. Shobe membayangkan peristiwa yang terjadi setengah tahun yang lalu itu. Memeriksa satu demi persatu peristiwa, saat-saat di mana Kisuke ditanyai di balai desa, lalu saat diinterogasi di kantor polisi. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Shobe mencoba membayangkan keadaan di tempat terjadinya perkara. Ia jadi bertanya-tanya, apakah peristiwa ini bisa disebut sebagai pembunuhan adik kandung? Tuduhan pembunuhan itu mulai muncul ketika ia telah mendengarkan cerita itu setengahnya. Namun demikian, ia telah mendengarkan seluruh cerita. Ia juga masih belum bisa memecahkan keraguan-raguan tersebut. Sang adik sudah memperkirakan bahwa jika pisau itu dilepaskan dari lehernya, ia akan mati. Karena itu, ia minta agar kakaknya melepaskan pisau itu. Melepaskan pisau dan membiarkan orang tersebut mati dapat dikatakan sebagai pembunuhan. Namun meskipun pisau itu dibiarkan begitu saja, sang adik juga akan mati. Alasan sang adik ingin cepat mati karena ia sudah tidak tahan karena sakit. Sedangkan Kisuke juga tidak tahan melihat penderitaan adiknya itu. Karenanya, ia ingin melepaskan dari penderitaan itu walaupun pada akhirnya nyawa adiknya tidak akan tertolong. Apakah itu salah? Membunuh adalah salah, tapi kalau itu dimaksudkan untuk melepaskan dari penderitaan, maka disitulah muncul keraguan-raguan. Sebuah keraguan-raguan yang tidak terpecahkan. Setelah memikirkan berbagai macam hal itu di dalam hatinya,
Sobe akhirnya berkesimpulan bahwa ia menyerahkan semua keputusan kepada atasannya. Yang kini muncul dari dalam hatinya adalah ia bisa mematuhi otoritas yang berwenang. Sobe memutuskan untuk mematuhi keputusan dari pihak kepolisian. Namun demikian, di dalam hatinya, Sobe masih merasa ada satu bagian yang belum ia pahami. Nanti ia akan menanyakan hal tersebut kepada petugas kepolisian. Seiring dengan malam yang semakin larut, perahu Takasebune yang membawa 2 orang dalam keheningan itu terus melaju di atas permukaan sungai yang berwarna pekat.